Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda berjumpa di Jawa Timur dalam berita edisi Senin 15 Januari 2018 bersama saya Dinda Putri. Dan saya Arya Wibowo. Selama 60 menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, ini adalah beberapa cuplikan berita di Jawa Timur dalam berita hari ini. 9 orang warga Dusun Mantenan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kebonagung, Pacitan, luka-luka terkena reruntuhan longsoran tebing setinggi 20 meter. Mengantisipasi adanya upaya praktek penimbunan beras, pemerintah Provinsi Jatim meminta pihak kepolisian Polda Jatim menyelidiki mahalnya harga beras. Belasan santri mengalami luka-luka saat menaiki mobil pick-up yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Malang, Surabaya. Saudara, guna mengetahui stok pangan nasional, Kementerian Pertanian Badan Litbang Pertanian mengadakan safari panen raya di beberapa daerah lumbung pangan di Jawa Timur. Ya, seperti panen raya di Desa Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Dengan bantuan sarana budidaya tanaman padi, petani mampu menghasilkan gabah kering panen mencapai hingga 8 ton per hektarnya. Sebutan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dibuktikan dengan hasil produksi padi pada beberapa daerah mengalami peningkatan. Kita tengok Kabupaten Malang. Tahun 2017 lalu, produksi padi di kabupaten ini surplus 76.000 ton beras. Hal ini diungkapkan saat pelaksanaan panen raya di Desa Curung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Bahwa di Malang itu sebetulnya tiada hari tanpa nanam dan tiada hari tanpa panen. Jadi tiap hari kalau rata-rata atau tiap minggu kita itu nanam dan panen itu hampir 1.500 hektar. Tentu ada puncak dan ada bawah ya. Kalau Oktober masa panen raya, sekarang ini bulan basah pertama tentu lebih rendah. Itu biasa, tetapi secara umum Kabupaten Malang itu surplus. Safari panen padi Badan Litbang Pertanian di Desa Curung Rejo, Kepanjen, Kabupaten Malang dimaksudkan untuk melihat secara langsung peningkatan produksi padi di berbagai daerah di Jawa Timur. Meningkatnya hasil produksi ini tak lepas dari dukungan Badan Litbang Pertanian dengan berbagai ragam inovasi, bantuan alsintan dan pendampingan yang tak kenal henti dari petugas lapangan serta pengawalan TNI melalui program UPSUS. Kita ingin tunjukkan bahwa program ini mampu menghasilkan, bahwa tidak mengenal lagi musim paceklik, karena beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah lumbung pangan di Indonesia 17 provinsi, menunjukkan selalu ada panen sampai hari ini. Termasuk di Jawa Timur, kita lihat bahwa yang panen bulan Januari sebanyak 75.000 hektar, yang cukup besar. Sedangkan Kabupaten Malang yang panen hari ini, bulan ini kurang lebih 2.800 hektar. Inilah hasilnya kita lihat seluruh Indonesia, bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Kita lihat di wilayah ini saja, sudah beberapa daerah yang sudah panen, yang juga yang akan panen, juga beberapa di blok sana sudah mengalami pengolahan tanah, juga penanaman. Ini akan terus menerus, dan puncak tentunya panen bulan Februari Maret akan menjadi puncak. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk ada keraguan suplai pangan secara nasional. Bagi petani di Desa Curung Rejo, panen kali ini dirasa sangat mengembirakan, bisa mencapai 8 ton per hektar. Selain hasil produksinya meningkat, harga jualnya pun mengalami kenaikan. Kalau tahun lalu itu produktivitas panen menurun, bahkan ada yang gagal panen atau buso, itu harga per kilonya kering panen 4.200. Terus sekarang harga di tengkulak penebar itu Rp5.200 per kilogram kering panen atau kering sawah. Kegembiraan petani akan sirna manakala pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengimpor beras yang berakibat anjloknya harga gabah di tingkat petani. Karena pemerintah sudah membantu petani yang begitu besarnya, petani mulai menikmati hasil keuntungan, baru menikmati. Ada isu yang mau impor beras, ini ikut prihatin petani. Bagaimana nanti nasib kami yang petani ini? Dengan perubahan paradigma,
Tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen di beberapa lumbung pangan di Jawa Timur bukan saja meningkatkan kesejahteraan petani. Lebih dari itu, swasembada pangan yang berkelanjutan dapat kita wujudkan tanpa harus mengimpor beras demi harga diri bangsa. Saudara, rencana impor beras oleh pemerintah cukup meresahkan petani karena dikhawatirkan dapat menurunkan harga jual gabah di tingkat petani. Hal ini terungkap di sela kegiatan safari panen padi oleh Badan Litbang Pertanian saat mengunjungi Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Ikuti di belakangnya, biar acaranya Tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Itulah gambaran keberhasilan petani di beberapa wilayah lumbung pangan di Jawa Timur. Seperti yang ada di Desa Jati Tengah, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar. Panen kali ini dirasa cukup menggembirakan karena selain produksi, harga jualnya pun mengalami kenaikan. Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan, hasil panen pun ada peningkatan, masalah harga pun ada peningkatan. Jadi alhamdulillah kaum petani pun mungkin merasakan ada senang sedikit lah gitu. Keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil produksi padi tak terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan berbagai bantuan untuk mendukung terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemerintah memperbaiki rehabilitasi irigasi tersier sebanyak 3 juta hektar dan juga pembuatan embung 3.000 embung seluruh Indonesia, juga bantuan alsintan, mulai traktor, mulai pompanisasi juga, alat tanam transplanter dari combine harvester, juga bantuan benih unggul, ya kan, juga pupuk sudah tersedia secara merata, juga ada jaminan manakala petani gagal maka bisa mendaftar asuransi dan pemerintah membayar preminya sebagian besar daripada asuransi ini. Jadi semua infrastruktur itu dibangun agar petani memiliki dukungan yang kuat untuk senantiasa melakukan penanaman dan panen. Melalui program UPSUS dan dukungan Dinas Pertanian setempat, serta pendampingan penyuluh lapangan, produksi padi Kabupaten Blitar setiap tahun selalu mengalami surplus mencapai 80.000 sampai 120.000 ton. Dan kita di daerah tentunya berupaya untuk meningkatkan luas tanam, luas panen, dan tentunya produksi. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi, pemerintah pusat sudah banyak menggelontorkan bantuan, ya, alat, jaringan, dan sebagainya. Nah, itulah yang mendukung kita untuk meningkatkan indeks pertanaman. Sehingga indeks pertanaman yang awalnya IP 100 jadi 200, 200 jadi 300. Itulah yang akhirnya menciptakan di Kabupaten Blitar tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Sehingga tren kita ke depan semakin baik. Namun sangat disayangkan jika pemerintah masih harus mengimpor beras yang dapat menurunkan harga jual gabah di tingkat petani. Apa gunanya bapak-bapak impor beras saking luar? Terus petani dalam siap membantu program pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Kunjungan safari panen Badan Litbang Pertanian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa kebutuhan pangan kita masih tercukupi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda berjumpa dengan Jawa Timur dalam berita edisi Selasa 16 Januari 2018 bersama saya Kiki Aiswara. Dan saya Amar Pasha, selama 60 menit ke depan akan menyampaikan sejumlah informasi teraktual dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Saudara, inilah beberapa berita aktual Jawa Timur dalam berita hari ini. Ombak besar yang menerjang perkampungan nelayan Desa Margosuko, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Puluhan siswa sekolah dasar Kabupaten Malang, Jawa Timur keracunan usai konsumsi makanan ringan. Rencana impor beras oleh pemerintah dikhawatirkan dapat menurunkan harga jual gabah di tingkat petani.
Saudara, rencana impor beras oleh pemerintah dikhawatirkan dapat menurunkan harga jual gabah di tingkat petani. Ya, keluhan ini disampaikan kelompok tani saat kunjungan safari panen raya Badan Litbang Pertanian di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung baru-baru ini. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan nasional. Menunjang hal tersebut, maka tak heran jika pemerintah setempat terus berupaya meningkatkan hasil produksi padi. Dengan luas area panen 59.000 hektar dan hasil rata-rata 9 ton per hektar, daerah ini mampu memberikan kontribusi kebutuhan pangan mencapai 80% untuk daerah lain. Seperti di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, dengan sawah irigasi 3 kali tanam, petani di desa ini dapat merasakan hasilnya, apalagi harga jualnya mengalami kenaikan. Kalau saat ini Pak, ini mencapai kemarin lusa sudah diubin, per hektar mencapai 8 sampai 9 ton per hektar. Karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah seperti dam area namanya. Itu sudah dilaksanakan, ternyata hasilnya cukup memuaskan. Keberhasilan petani dalam meningkatkan hasil produksi padi sudah barang tentu tidak lepas dari peran Kementerian Pertanian dalam memberikan berbagai bantuan melalui program UPSUS atau upaya khusus serta kerjasama semua elemen masyarakat. Ini untuk memperlihatkan juga bahwa bagaimana hasil daripada program pemerintah Kementerian Pertanian. Beberapa programnya dalam rangka mewujudkan swadaya pangan Indonesia, yaitu memperbaiki infrastruktur, rehabilitasi irigasi, bantuan alsintan, bantuan benih unggul, juga pendampingan oleh penyuluh, oleh Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, TNI bersama babinsanya yang senantiasa mengawal semua program itu sehingga bisa terlaksana dengan baik dengan presisi tinggi. Dan hasilnya yang kita peroleh secara nasional bahwa terjadi perubahan paradigma pertanian tanaman pangan khususnya padi di Indonesia. Yang dulu kita kenal ada musim panen, ada musim paceklik. Sekarang ini terjadi pemerataan hampir seluruh daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah yang menjadi lumbung basis pangan selama ini. Jadi kita perlihatkan bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Sehingga ini adalah kerja bersama dan tentunya yang paling memberikan kontribusi yang besar adalah spirit daripada petani dan petani sekaligus menjadi pahlawan swasembada nasional. Di sisi lain, keberhasilan petani sebagai pejuang pangan nampaknya akan sia-sia jika pemerintah melalui Kementerian Perdagangan masih harus mengimpor beras yang disinyalir akan menurunkan harga jual gabah di tingkat petani. Tapi ini ada kabar pemerintah impor beras, nanti petani yang panen belakangan ini ya takut Pak, kalau harganya turun nanti merugi lagi petani, gitu. Oh, harganya otomatis kan turun. Melalui kegiatan safari panen Badan Litbang Pertanian ini, secara langsung dapat mengetahui sejauh mana peningkatan hasil produksi padi di daerah, sekaligus menjadi acuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita edisi Rabu 17 Januari 2018 bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Dimas Prakoso. Saudara, selama 30 menit kami akan menyajikan sejumlah berita dan informasi aktual dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kini kita ikuti bersama cuplikan berita aktual hari ini. Gelombang tinggi yang melanda perairan utara Kabupaten Tuban menyebabkan puluhan perahu dan rumah rusak. Petugas gabungan menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi sarang kasus pembalakan liar di Desa Bago, Lumajang.